Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas hari ini terkait dengan banjir dan longsor yang kepung wilayah Sumatera bagian utara. Banjir dan longsor yang melanda Sumatera bagian utara meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meluas. Hari ini hujan sangat lebat masih mungkin mengguyur kawasan itu. Beberapa hari terakhir bencana banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kawasan yang terdampak bencana kian meluas, di mana diperkirakan juga ini masih terus berlanjut bencana karena belum tersambungnya juga sinyal seluler dan jaringan listrik di wilayah yang terputus. Di Harian Kompas juga dilengkapi dengan foto berita terkait dengan bagaimana banjir melanda di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kita bisa melihat bagaimana longsor yang juga langsung melanda ke permukiman yang terendam banjir, di mana mobil-mobil ini tersapu oleh banjir bandang, dan ini diharapkan juga pemerintah pusat koordinasikan untuk pemulihan. Hingga saat ini saluran komunikasi dan juga listrik diharapkan bisa kembali pulih sehingga ini bisa mempermudah pemetaan dan juga evakuasi untuk wilayah-wilayah yang terdampak. Kita bergeser, saudara, ke sebelah kiri terkait dengan perjalanan apostolik. Paus harap Turki terus tengahi konflik. Paus Leo ke-14 tiba di Turki dalam perjalanan apostoliknya, di mana di Turki Paus menyesalkan konflik yang semakin meningkat. Kita lihat lagi di bagian bawah terkait dengan berita mancanegara terkait dengan warga negara kita WNI. WNI menjadi korban kebakaran di Hong Kong. Warga negara Indonesia menjadi korban dalam kebakaran kompleks apartemen di distrik Tai Po, Hong Kong. Setidaknya ada 2 WNI yang menjadi korban. Hingga saat ini masih didalami terkait dengan penyebab kebakaran, dan pemerintah diharapkan juga bisa berkoordinasi untuk pemulangan jenazah dari WNI tersebut. Kita bergeser ke halaman 15, saudara. Warga Simelu diminta menjauhi tebing. Masyarakat di sekitar lokasi gempa bumi di Sinabang, Kabupaten Simelu, Aceh diimbau menjauhi daerah tebing karena memiliki potensi gerakan tanah terutama saat hujan. Meski tidak ada bahaya ikutan, masyarakat tetap diharapkan memeriksa kondisi bangunannya. Informasi ini dan sorotan lainnya, saudara, dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini di hari Jumat 28 November 2025 atau mengakses kompas.id.